atau obatnya, ya. Jadi satu-satunya yang bisa melawan virus adalah antibodi dari tubuh manusia sendiri. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sudah berusia di atas 60 tahun? Ya, 50 tahun, 60 tahun ini dikenal sebagai orang-orang yang resti atau resiko tinggi ya jika sampai terinfeksi atau terpapar virus. Nah, apalagi kalau orang yang sudah punya penyakit-penyakit penyerta. Contohnya misalnya seperti diabetes, hipertensi ya, kemudian eh, gula ya, diabetes itu gulanya tinggi, stroke, jantung, kemudian orang-orang yang kolesterol tinggi, trigliserid, asam uratnya tinggi, sehingga eh, ada pengentalan darah. Nah, orang-orang yang punya penyakit-penyakit degeneratif seperti ini, ya kanker, liver, Rentan. leukemia, itu sangat rentan. Karena apa? Tubuhnya pasti sangat stres. Kita bicara ini tubuhnya ya, tubuhnya saja pasti sangat stres karena menderita sakit, apalagi pikirannya. Nah, kalau pikirannya stres itu ya bertambah ya, tingkat stresnya tinggi. Orang kalau tingkat stresnya tinggi, maka daya tahan atau kekebalan tubuhnya akan menurun. Nah, inilah yang membuat kenapa orang-orang yang terpapar virus COVID dan kondisi kesehatannya kurang baik, itu sangat rentan. Karena resiko angka kematian sangat tinggi, itu adalah orang-orang yang berusia lanjut, punya penyakit-penyakit penyerta, ya. Nah, itu resikonya sangat tinggi. Sehingga yang bisa dilakukan adalah ini khususnya ya, terutama yang punya penyakit-penyakit degeneratif, yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah meningkatkan daya tahan tubuh, kekebalan tubuh, kesehatan dengan sangat cepat. Nah, bagaimana caranya? Satu-satunya jalan nanti akan disampaikan oleh ibu, seseorang ibu yang sangat cantik, ya. Nah, oke. Sekarang waktu sudah menunjukkan 19:35, ya. Dan Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan sambut dengan tepuk tangan yang meriah, ya. Seorang pembicara, seorang ibu yang sangat cantik, energik, penuh semangat, dan punya penghasilan puluhan juta rupiah tiap bulan, berasal dari kota Malang, dari Kepanjen Malang, ya. Beliau adalah ambasador Nutrix Indonesia. Kita sambut, inilah Ibu Antika. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Antika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi Bapak Ibu semuanya ya. Hari ini saya bertugas kembali untuk memberikan satu materi yang sangat luar biasa sekali, di mana di saat kondisi seperti ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu sekalian bahwa meningkatkan kinerja itu sangatlah penting selama musim pandemik seperti ini untuk menghasilkan penghasilan kita atau income kita dengan maksimal ya. Jadi seminar hari ini memang berbeda sekali setelah kemarin kita dihadapkan dengan puasa, kemudian lebaran, mungkin kinerja kita tidak bisa maksimal. Hari ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk memaksimalkan apa yang sudah Anda ketahui, memaksimalkan apa yang sudah Anda kerjakan supaya income Anda akan sesuai harapan. Next Pak Nyoto. Kita biospray ya akan memberikan jauh lebih mudah untuk fisik kita, jauh lebih sehat ya. Karena sehat itu adalah mahal, saya selalu berkata kepada semua orang bahwa sehat itu adalah mahal. Dulu kalau saya menawarkan biospray itu orang selalu bilang mahal ya. Padahal kalau kita menggunakan biospray pada saat saya menawarkan pada waktu itu, kita sudah menata daya tahan tubuh kita dengan maksimal. Hari ini di saat seperti ini menyebar virus yang sangat luar biasa ini ya, tidak bisa kita hindari. Orang berlomba-lomba untuk menata
daya tahan tubuhnya. Lagi lari, lagi berlari-lari, kebingungan obat apa yang harus kita masukkan, nutrisi apa yang harus kita masukkan ke dalam tubuh kita supaya bisa membentengi. Dan itu mungkin agak sedikit telat ya, tapi insya Allah dengan orang-orang yang ketemu Biospray pasti akan dahsyat. Dan satu hal lagi yang akan saya katakan, kita akan dibuat jauh lebih kaya. Next, Pak Nyata. Ini adalah profil dari perusahaan kita ya. Perusahaan kita ini perusahaan yang sangat luar biasa sekali. Kita sudah berkembang di 11 negara dan kita berdiri di tahun 2001 oleh visioner muda yang sangat dinamis sekali. Masuk ke Indonesia mulai tahun 2004 ya. Sehingga benar-benar yang sudah qualified. Next. Penghargaan Seailing Kids ya yang diterima oleh perusahaan kita, dan kita bukan perusahaan yang asal mendistribusikan obat complementary medicine ini, dan kita sudah terbukti mendapatkan penghargaan Seailing Kids ya. Penghargaannya sangat luar biasa sekali, penghargaan Asia Pacific Entertainer Award ya, Excellent Service Quality Award di tahun 2005. Kemudian di tahun 2005 juga kita mendapatkan Brand Award ya. Di tahun 2009 kita mendapatkan Super Excellent Brand. Kemudian kita mendapatkan di tahun 2009 pula terpilih MLM ya di Malaysia di 2015, yaitu perusahaan terbaik ya. Penghargaan Asia Pacific Award Direct Selling Terbaik 2009, luar biasa ya. Kemudian penghargaan Asia Yes Award 2011, penghargaan MLM Excellent 2011, penghargaan The Asia Entrepreneur the Year Award ya 2013, dan di tahun 2013 The Best Anti-Aging. Jadi kita mendapatkan anti-aging dunia Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memakai Biospray rutin ya, kita gunakan rutin, kita akan mendapatkan jauh lebih muda dari usia yang Anda dapat hari ini ya. Ini adalah kantor kita stokis Biospray di Surabaya. Satu-satunya kantor inilah yang mendistribusikan obat ke seluruh Indonesia, dan kita mempunyai 4 lantai gedungnya ya. Ada ruang meeting, ada ruang resepsionis, dan kita punya ruang training ya atau seminar kesehatan. Next. Dapatkan usia lebih muda 20 tahun dalam 6 bulan. Bapak Ibu, saya tidak akan berbicara tetapi membuktikan. Ini adalah fakta ya. Kalau Bapak Ibu kepingin melakukan atau kepingin mendapatkan sesuatu yang terjadi pada diri kita dulu sebelum kita berbagi kepada orang lain, lakukan mulai saat ini. Jangan hanya dijual tetapi harus digunakan. Buktikan bahwa dia bisa memaintain tenaga kesehatannya Bapak Ibu, tenaganya Bapak Ibu ya. Kemudian Biospray ini juga bisa membuat kita awet muda. Dan itu adalah fakta, tidak hanya berbicara saja. Next. Tanda-tanda penuaan ini jelas terjadi pada semua manusia. Tidak hanya nanti yang sudah berusia, bahkan saya pun akan mengalami hal yang sama. Dan ini adalah tanda-tanda penuaan yang terjadi pada diri kita kelak nanti ya. Daya ingat kita pasti akan menurun. Kalau itu kita tidak menggunakan apapun ya Bapak Ibu ya. Hanya makan, minum, makan sayur, makan buah. Cuman itu aja nutrisi yang kita makan ya. Kemudian ada stamina pasti menurun, rambut kita pasti mengalami kebotakan karena rontok ya, keriput itu pasti terjadi di mana-mana. Itu memang tidak bisa dihindari. Makanya saya selalu mengatakan bahwa tua itu adalah sebuah penyakit ya. Penglihatan kita pun juga akan menurun buram. Yang dari minusnya hilang menjadi plus. Nah, itu pasti terjadi. Kemudian lemak kita semakin meningkat. Kenapa dulu kalau masih gadis, kalau masih perjaka, kita langsing ya, bagus, badannya proporsional. Tetapi kenapa di saat usia kita udah 40 ke atas, lemak itu semakin terjadi? Karena semuanya sudah benar-benar tidak bisa kondusif ya. Kemudian insomnia, ini pasti akan terjadi pada kita. Jadi kita tidak bisa tidur karena hormon melatonin kita sudah mulai berkurang untuk berproduksi. Emosional mulai meledak-ledak dan itu pasti terjadi juga. Apalagi masa mudanya sudah temperamental, di saat usia pasti semakin temperamental. Apalagi terjadi penyakit degeneratif yang namanya stroke, semakin temperamental.
Kemudian penurunan fungsi seksual, apalagi perempuan justru semakin jauh merosot dibanding laki-laki. Kalau laki-laki di saat kondisinya sehat, biarpun usianya 100 tahun, pasti masih bisa melakukan. Tapi perempuan di saat menopause tidak bisa kita hindari. Ya, next. Saat kita tua, fungsi organ tubuh kita itu sangat menurun karena penuaan. Saya selalu mengatakan sekali lagi, tua itu adalah sebuah penyakit. Dulu saya juga tidak paham bahwa tua itu adalah sebuah penyakit. Kalau saya ditanya, mungkin orang tua saya ditanya, kenapa ibu bisa tua? Jawabannya simpel, ya mesti karena usia saya selalu bertambah. Makanya kenapa saya tua? Nah, seperti itu. Bahkan orang berkata usia saya 70 tahun maksimal. Selalu tiap tahun berkurang. Nah, itu juga jawaban yang simpel ya. Di sini organ tubuh yang akan drastis ya mengecil itu adalah otak dan ginjal. Otak kita akan mengecil 30% di saat usia kita bertambah dan berlanjut menuju ke 70 tahun. Apalagi perempuan Bapak Ibu sekalian, jauh akan lebih cepat mengecil. Karena seorang perempuan itu adalah seorang jenderal, pemikir semua hal. Selalu saya katakan kita ini sebagai perempuan, saya hari ini pada malam hari ini saya akan membela perempuan ya, membela kaum saya hari ini ya. Perempuan itu adalah seorang jenderal, memikirkan semua hal, memikirkan suami, anak, kebutuhan ya, belum pekerjaan, belum organisasi, semuanya dipikir sendiri tanpa kita bisa curhat dengan pasangan kita. Baik buruknya semuanya dipikir sendiri. Dari situlah kenapa perempuan itu otaknya jauh lebih cepat mengecil. Makanya yang mengalami pikun di saat usia itu adalah perempuan. Kalau laki-laki itu adalah penurunan saraf otak ya, tremor, Parkinson, kemudian prostat, itu adalah penyakitnya laki-laki. Kalau perempuan di pengecilan otak dan mengalami pikun. Tapi perempuan nggak usah khawatir ya, kita selama kuat, selama nutrisi yang kita masukkan ke dalam diri kita itu sudah maksimal dan pas, korbus kolosum kita akan jauh lebih bagus karena kita sudah diberikan anugerah yang sangat luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Korbus kolosumnya perempuan tuh jauh lebih tebal 30%. Makanya kenapa perempuan itu mampu melakukan beberapa pekerjaan di satu waktu yang bersamaan. Mampu berpikir apapun itu, mampu. Perempuan bisa jadi bapak, bisa jadi ibu. Itulah kekuatan dari perempuan. Kalau laki-laki, korbus kolosumnya lebih tipis 30%, makanya di saat melakukan sesuatu, pendengarannya menjadi menurun. Sama halnya ginjal kita pun juga akan mengecil 30% ya, dari ukuran yang sebenarnya ya, karena usia tadi. Next. Ini adalah penelitian Dr. Daniel, ilmuwan pertama yang membuktikan bahwa HGH itu mampu membalikan proses penuaan kita. Dr. Daniel mengatakan bahwa hanya membutuhkan 4 asam amino, ya, ada arginin, ada ornitin, ada glutamin, ada lisin. Dan ini kita ambil dari soya, Bapak Ibu, kita tidak ambil dari yang lain. Kita tidak mengambil dari asam amino yang mungkin dari tumbuhan atau dari seafood ya. Memang ada asam amino yang kita tahu dari seafood itu ada. Saya sempat mempelajari bahwa dari ikan salmon itu ada 10 asam amino, tetapi kita tidak membutuhkan itu dikarenakan tidak semua orang bisa menggunakan asam amino yang dari seafood. Karena orang-orang alergi nggak mungkin bisa menggunakan itu. Makanya kenapa kita mengambil dari soya, karena soya itu ternyata di dalam penelitiannya apapun yang asam amino yang dihasilkan oleh soya dengan asam amino yang dengan HGH yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari itu yang hampir mirip serupa, sehingga dari situlah kita akhirnya mengambil dari soya. Dan akhirnya pula BioSpray ini mampu mengobati atau menyembuhkan orang-orang yang terkena alergi ya. Makanya susu bayi itu untuk bayi alergi kenapa dari soya. Ini adalah satu fakta bahwa BioSpray mampu mengobati atau menyembuhkan pasien-pasien yang dari penyakit alergi ya. Lebih dari 28 penelitian klinis ya membuktikan bahwa HGH itu bisa membuat anti penuaan. Kemudian meningkatkan tenaga dan fungsi otak, memperkuat fungsi jantung dan paru kita,
kemudian mengurangi lemak tubuh, menjadikan kulit lebih kencang karena kita makanya mendapatkan anti-aging dunia ya. Mencegah osteoporosis karena ada kandungan yang langsung untuk pertulangan. Kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Karena biospray ada kandungan yang untuk meningkatkan sistem imunisasi kita ya. Kemudian memperbaiki penglihatan dan daya ingat kita. Makanya supaya tidak otaknya mengecil, pakai biospray supaya tidak mengalami pikun dini ya. Kemudian meningkatkan fungsi seksual. Inilah semua fakta mengatakan bahwa biospray bisa meningkatkan fungsi seksualnya manusia. Inilah adalah produk yang mampu mengembalikan proses penuaan dan hasil penelitiannya 30 tahun. Tidak main-main Bapak Ibu ya. Satu-satunya suplemen inilah yang membuktikan paling efektif meningkatkan produksi HGH secara alami dari otak kita. Dan biospray mampu memperbaiki penyakit degeneratif, menyembuhkan ya. Dengan didampingin obat dokter, biospray akan membantu proses penyembuhan orang-orang yang kena penyakit degeneratif kayak diabetes, jantung, stroke, Parkinson, kanker, leukemia, liver, bronkitis, alergi, asma, sampai gagal ginjal. Insya Allah melalui perantara biospray ya, Allah akan memberikan dan mengangkat penyakit orang-orang yang menderita penyakit degeneratif. Ini adalah kandungan dari biospray yang reguler. Ini saya pegang ya saat ini ya. Reguler ini yang selalu saya gunakan Bapak Ibu karena kandungannya sangat luar biasa sekali dari IGF-1, kolostrum susu sapi ya. Kemudian dia bersinergi dengan 4 asam amino yang kita ambil dari soya tadi, arginin, ornitin, glutamin, dan lisin. Itu adalah sebagai makanan pokok otak kita supaya bisa memproduksi hormon HGH. IGF-1-nya yang akan merangsang kelenjar pituitari untuk membuka supaya bisa menerima arginin dan bisa berkolaborasi di dalamnya situ. Nah, arginin ini mampu meningkatkan pembakaran lemak ya, membakar lemak, kolesterol, gula darah, asam urat supaya tidak menyumbat di seluruh pembuluh darah kita. Kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia. Kenapa? Semua virus bisa dihempaskan dengan cantik ya Bapak Ibu, karena kita bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang berasal dari arginin. Menangkal kanker, apapun yang Bapak Ibu makan, mulai dari pengenyal, pengempuk, pengenak, pewarna, penyedap, perasa, itu semuanya adalah makanan yang akan membuat kita terkena kanker dan bisa merusak sel kita yang bagus menjadi sel kanker. Nah, biospray mampu menangkal makanan itu semuanya biar tidak merusak sel kita ya. Kemudian membina otot dan meregenerasi sel. Dari sinilah kenapa Bapak Ibu semua organ tubuh kita dibuat muda kembali karena kita akan diregenerasi sel dengan luar biasa. Ada ornitin yang akan merangsang pankreas kita untuk menghasilkan insulin kembali. Ini yang akan kita fokuskan membantu orang-orang yang terkena diabetes. Kemudian meningkatkan fungsi dari liver. Orang-orang yang terkena hepatitis, kemudian pembengkakan hati, kemudian kanker hati, asites ya. Ornitin akan membantu meningkatkan fungsi dari liver kita supaya bisa kembali sempurna ya. Kemudian mengurangi lemak jahat. Makanya kita akan terhindar dari kolesterol gitu-gitu ya. Kemudian ada glutamin yang meningkatkan jumlah sel dan membangun otot kita. Dan glutamin ini adalah kandungan yang sangat luar biasa di dalam biospray yang reguler. Karena glutamin tidak hanya sekedar untuk meningkatkan jumlah sel dan otot, karena dia juga bisa memadatkan tulang kita, kemudian bisa merangsang atau menetralkan semua asam yang ada di dalam tubuhnya manusia. Jadi mulai dari asam lambung, asam ginjal, sindrom usus ya, itu akan dinetralkan oleh glutamin supaya kandungan asam yang ada di dalam tubuhnya kita tidak berlebihan. Kalau kita mempunyai kandungan asam yang berlebihan, itu mudah terkena kanker Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Kemudian glutamin juga bisa merangsang glutathione yang ada di dalam tubuhnya kita. Satu, sebagai kecantikan kita dan akan memperbaiki metabolisme kita. Dan dia sebagai antioksidan nomor 1. Ya, itu sudah diproduksi oleh tubuh kita. Ya. Tapi hari ini banyak produk yang mengandung glutathione dan lain sebagainya. Tapi biospray akan membantu kita. Makanya kenapa kita di saat pakai biospray, kulit kita akan halus, cantik, mulus. Karena glutathione-nya dirangsang kembali supaya bisa memperbaiki metabolisme kulit ya.
Jadi kalau ada pertanyaan disitulah. Kemudian ada lisin sebagai antibodi hormon dan enzim. Jadi kita bisa membantu orang-orang yang nggak bisa hamil, bisa membantu orang-orang yang kelebihan antibodi dinormalkan, kekurangan juga dinormalkan. Dan enzimnya ini akan membantu supaya kita tidak sampai kekurangan enzim dan bisa menangkal kanker ya. Next. Lisin ini adalah Biospray Plus. Ini kandungannya nutrisi lengkap ya, ada growth factor, imun faktor, asam amino, kemudian vitamin 22 asam amino ini ya, kemudian vitamin mineral lengkap sekali kita sertakan dan kita dampingkan oleh yang reguler karena dia tugasnya untuk menguatkan sel kita supaya nggak sampai rusak setelah diregenerasi sel. Next. Next, Pak. Nah, Prof. Yogi, ini adalah profesor yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Beliau mengatakan bahwa Biospray ini adalah produk rahmatan lil alamin. Karena beliau juga selalu menyertakan di prakteknya ya untuk pasien-pasiennya bahwa Biospray ini selalu dibuat disertakan kepada pasien-pasiennya beliau yang sakit ginjal dan penyakit dalam. Membahas Biospray secara ilmiah tentang peranannya dalam membantu kesembuhan berbagai macam penyakit. Prof. Yogi ini sangat luar biasa sekali dan menurut pengamatan saya Biospray adalah satu-satunya produk complementary medicine yang paling sering terbukti klinis sebagai penunjang standar terapi sehingga dapat bermanfaat untuk menyembuhkan pasien. Jadi menyembuhkan ya Bapak Ibu, bukan mengobati tetapi memperbaiki organ tubuh yang bermasalah sehingga akan sembuh total. Bukan hanya sekedar pengakuan testimoni, tapi nyata real ya. Dan ini Prof. Yogi adalah sebagai mentor kita ya, sebagai beliau sesepuh di Biospray juga luar biasa, seminarnya juga luar biasa. Next yuk. Ini adalah target hidup ya, target standar hidup kita. Kalau Bapak Ibu kepingin atau ingin atau mau sehat, semuanya normal, pakailah complementary medicine ini dengan rutin ya, biar tekanan darahnya normal, tekanan darah rendahnya, tekanan darah atas bawah normal, tidak ada komplikasi ya, diabetesnya juga normal, asam uratnya normal ya, kolesterolnya normal, sehingga kita akan hidup sehat supaya tidak ada penurunan fungsi organ tubuh untuk setiap manusia. Next yuk. Oh belum. Biospray ini bukan pengganti obat Bapak Ibu, ya. Tetapi Biospray itu akan mendampingi obat yang dikonsumsi oleh orang-orang yang sakit. Jangan sampai dilepas dulu karena Biospray sudah ditetapkan sebagai complementary medicine sebagai penunjang proses penyembuhan orang-orang menderita penyakit degeneratif. Next yuk. Penghargaan di tahun 2016 ini sangat fenomenal ya. Kita mendapatkan rekor prestasi Indonesia dan ini satu-satunya di Indonesia produk yang mendapatkan rekor prestasi Indonesia dari Menteri Kesehatan dan Menteri Perekonomian Republik Indonesia. Jaminan produk kita sangat luar biasa. Banyak orang di saat saya sosialisasi bertanya, Bu Antika, obatnya Ibu mahal. Apa jaminan buat saya? Jawabannya simpel. Kita sebagai manusia tidak boleh menjamin kesehatan orang, sakitnya orang, sembuhnya orang, hidupnya orang, matinya orang. Kita tidak boleh menjudge itu. Kita tidak bisa menjamin itu dan itu adalah rahasia ilahi. Bahkan malaikat pun tidak tahu kapan manusia ini akan meninggal sebelum diperintah oleh Yang Maha Kuasa. Jadi saya membawa produk yang sangat berkualitas karena jaminan produk kita pun juga berkualitas. Penelitian ilmiah kita di Malaysia, Bapak Ibu sekalian, analisa bakteri pun kita lolos, tidak ada kandungan bakteri. Analisa kimia kita lolos, tidak ada kandungan kimia. Badan POM kita luar biasa, dari Menteri Kesehatan ya, Scovindo kita lolos, FDA Thailand lolos, dan kita bersertifikat halal. Next.
Bapak Ibu, HGH itu adalah hormon yang diproduksi oleh otak kita, namanya kelenjar pituitari. Hormon HGH ini akan menyertai kita seumur hidup selama raga kita ada nafasnya. Hormon ini adalah hormon pertumbuhan. Makanya kenapa yang masih memproduksi bagus itu adalah usia 0 sampai 20 tahun. Menuju ke 80 tahun, hormon ini tidak berproduksi dengan bagus, cuma 25%. Makanya kenapa berjalannya usia kita dibuat tua. Semua organ tubuh kita akan menua Bapak Ibu karena kekurangan hormon HGH. Saya tadi di awal mengatakan bahwa tua itu adalah sebuah penyakit ya. Ini adalah faktanya, grafiknya ini. Tua itu adalah sebuah penyakit dikarenakan dengan berjalannya usia karena kekurangan hormon HGH atau hormon pertumbuhan. Next. Nah, ini ada grafik ya, yang bulat-bulat barusan keluar. Itu adalah orang-orang yang memakai biospray, satu, HGH-nya ditingkatkan kembali, atau orang-orang yang injeksi HGH. Jadi orang-orang kaya di luaran sana atau di luar negeri, itu kalau takut, saking takutnya tua, saking takutnya terjadi penuaan pada dirinya, beliau sampai injeksi HGH. Jadi sekali injeksi itu hari ini saya dengar kalau dulu masih 22 juta, hari ini sudah 25 juta. Kemarin saya mengobati pasien dari Kota Blitar, itu adalah ibu anggota DPR terkena HNP, di keluar negeri ke Singapura itu ditawarkan injeksi HGH 25%. Tetapi saya bercerita bahwa biospray mampu menstimulasi kelenjar otak kita untuk memproduksi HGH. Langsung memakai dan hari ini hasilnya sangat luar biasa sekali. Ini adalah contohnya ya. Nah, dulu Bu Salma ini terkena tiroid Bapak Ibu sekalian. Beliau mengalami penuaan pasti ya, karena memang sudah usia. Jadi wajahnya rusak karena ketergantungan obat tiroid ya. Kemudian setelah memakai biospray, beliau benar-benar diregenerasi sel, kulitnya menjadi berubah. Kayak gadis usia 20 tahun ya. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai biospray, akan membuktikan sendiri, biar tidak hanya katanya. Sebelum menawarkan kepada orang lain, ayo lakukan untuk diri Anda sebaik mungkin. Next, Pak. 8 hormon utama inilah yang akan di-cover atau yang akan diperbaikin oleh biospray. Ya. Kenapa jenderalnya HGH, Bapak Ibu? Ya, karena seumur hidup kita ketergantungan dengan dengan hormon pertumbuhan kita. Kalau sudah tidak berproduksi berarti sudah fatal ya. Makanya kenapa hormon HGH ada di urutan pertama. Yang kedua adalah melatonin. Melatonin ini adalah hormonal yang mengatur kualitas tidur. Kalau pakai biospray tidurnya langsung nyenyak. Bukan karena di dalamnya sini ada obat tidur, ya. Bukan karena di dalamnya sini ada obat tidur, bukan karena di dalamnya sini ada drug, tetapi karena hormon melatonin kita akan diperbaiki terlebih dahulu karena dia diproduksi oleh otak juga. Kemudian ada hormon tiroid letaknya di tenggorokan. Hormon ini yang akan mengatur metabolisme tubuhnya manusia. Hormon ini kalau bermasalah tenggorokan kita bisa terjadi pembengkakan dikarenakan kekurangan zodium. Ya, dikarenakan kekurangan zodium. Nah, tiroid ini bisa membuat hipertiroid, bisa hipotiroid. Kalau Bu Salma itu menderita yang hipertiroid karena beliau tidak kuat menahan rasa sakit sehingga terjadilah operasi. Nah, di saat setelah operasi beliau tidak bisa berbicara 2 tahun karena tiroid kita itu nempel dengan pita suara. Kalau yang tidak berhasil pasti akan terganggu pita suaranya, bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Ada yang berhasil tapi serak, berat ya. Makanya jangan sampai kalau masih gejala-gejala atau mampu diobati dengan biospray dan obat tiroid, lebih baik pakai biospray tanpa operasi ya. Karena yang hipertiroid ini memang memproduksi racunnya terlalu tinggi ya. Namanya racunnya itu adalah teroksin ya. Kemudian ada hipotiroid. Jadi kalau hipotiroid itu produksinya teroksin sedikit, pasiennya gemuk. Kalau yang hiper itu pasiennya kurus gitu ya. Kemudian ada hormon insulin.
ini yang lagi marak kita bantu Bapak Ibu sekalian. Hormon insulin itu adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar sel pankreas kita ya. Karena sel ini sangat berpengaruh banget. Kenapa saya selalu menyarankan jangan sampai kita itu suka begadang malam. Jangan suka minum minuman keras ya. Karena akan merusak pankreas kita, hati kita. Nah, pankreas ini fungsinya benar-benar sangat vital untuk memproduksi hormon insulin. Dan hormon insulin ini dibutuhkan oleh manusia untuk merubah makanan menjadi tenaganya. Kalau kita nggak punya hormon insulin, semua makanan akan dirubah menjadi gula. Tumpukan gula yang berlebihan itu sukanya menyumbatnya di pembuluh darah. Jadi penyakit degeneratif itu merusak pembuluh darah. Gitu. Obatnya ada? Tidak ada. Jadi obatnya hanya untuk menekan-menekan saja. Obatnya diabetes ada? Tidak ada. Cuman insulin kalau sudah lama, kalau masih baru penekan gula darah atau metformin seperti itu dan sejenisnya ya. Kemudian sukanya menyumbatnya di otak, mata, dan jantung. Menyerangnya di mana? Saraf tepi. Saraf tepi itu adalah tangan dan kaki. Kalau laki-laki ditambah alat vital. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu ya, bahwa orang-orang yang menderita diabetes itu pasti tidak bisa melakukan hubungan seksual kalau laki-laki. Sehingga akan terjadi tidak nyaman pada rumah tangganya. Pasien saya usia 35, 40, 37, banyak sekali Bapak Ibu. Jadi hari ini tuh benar-benar yang kita mengatasi itu tidak nunggu tua dulu untuk sakit ya. Sudah ada genetiknya di dalam rumahnya, entah orang tuanya, kemudian pola makan dan pola hidupnya tidak sehat, pasti akan cepat terjadi. Kemudian ada hormon DHEA yang dihasilkan oleh kelenjar adrenalin yang letaknya di atas ginjal atau anaknya ginjal. Tugasnya dia adalah mengucurkan darah dan oksigen yang cukup ke seluruh pembuluh darah kita supaya kita nggak sampai kena serangan jantung dan stroke. Dan hormon ini sebagai hormon seksual laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian ada hormon estrogen, hormonnya perempuan, dia yang akan mengatur supaya kita cantik, kenyal, kencang, halus ya. Kemudian bisa memproduksi hormon estrogen dengan luar biasa supaya kita tidak sampai kekurangan pelumas dan kelembapan pada diri kita sebagai perempuan ya. Kemudian dia yang memproduksi adalah indung telur kita. Makanya setelah menstruasi Bapak Ibu, Bapak atau Ibu ya, Bapak tidak menstruasi, Ibu kalau habis menstruasi, kalau yang masih produktif pasti memproduksi estrogen. Nah, estrogen ini tugasnya makanya kenapa ya semua tulang, kita bahagia, kita bisa kangen sama pasangan kita, itu dikarenakan kita memproduksi hormon estrogen. Karena pelembabnya atau pelumasnya mulai mengucur sehingga terjadilah kelembapan-kelembapan pada vagina kita yang lendir-lendir itu. Nah, itu sehingga sehingga ibunya bisa merasakan bahwa ada kerinduan pada pasangan gitu ya. Kemudian ada progesteron yang dihasilkan juga oleh perempuan. Dia yang mengatur kita supaya bisa hamil atau tidak ya. Supaya juga menjaga tidak terkena kanker, karena kankernya perempuan sangat banyak sekali ya. Ada kista, ada miom, ada penebalan rahim, ada serviks. Jadi hati-hati, ada kanker payudara. Kalau progesteronnya rusak berbahaya kita terkena kanker. Ditambah lagi tingkat keasaman kita sangat tinggi. Kemudian ada testosteron, ini adalah hormonnya laki-laki yang menjaga prostatnya supaya nggak sampai bengkak dan supaya hormonal seksualnya terjaga dengan baik. Pakailah biospray supaya ini semuanya terjaga ya, karena kita dikondisikan oleh 8 hormon utama kita. Ya, HGH dapat mengembalikan organ dan pembuluh darah yang sehat, yang sudah lemah dan rusak. Karena penyakit degeneratif itu adalah merusak pembuluh darah, obatnya tidak ada, yang membersihkan tidak ada, biarpun ibu mau minum obat kolesterol seabrek, obat asam urat seabrek, ini tidak akan bisa menyembuhkan, hanya menekan ya Bapak Ibu. Tapi biospray mampu membersihkan semua pembuluh darah kita karena arginin akan membakar lemak, kolesterol, gula darah, asam uratnya ya. Kemudian tidak sekedar awet muda, tetapi kembali sehat ya. Cara kerja biospray itu cukup disemprot di bawah lidah. Saya tidak akan mempraktekkan ya karena saya barusan semprot tadi Bapak Ibu, mohon maaf. Disemprot di bawah lidah 3 semprot ya, terus atau 5 semprot sesuai kebutuhan. Kalau saya pilih yang 5 karena saya mobile sekali ya. Di bawah lidah ditahan 3 menit.
Ditahan 3 menit itu dia langsung ngerembes ke otak kita namanya kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon HGH. Kemudian dibawalah ke hati, oleh hati diubah menjadi IGF-1 HGH-nya, disalurkan melalui darah untuk meregenerasi sel dan memperbaiki 8 hormon utama yang saya jelaskan tadi. Next. Penyerapannya 90%. Ya, pengobatan kita mengalahkan pengobatan dokter. Tetapi kita tidak mengenyampingkan ya, mengenyampingkan. Kita tidak mengenyampingkan obat dokter, justru kita berkolaborasi dengan para medis, kita berkolaborasi dengan obat dokter supaya proses penyembuhan itu terjadi signifikan. Itu ya. Next yuk. Ini adalah beda pengobatan biospray dan obat dokter. Bapak Ibu harus paham dan harus tahu supaya bisa nanti menjelaskan kepada semua pasien-pasiennya. Kenapa Ibu mengonsumsi obat dokter, metformin contohnya ya, seumur hidup? Karena memang tidak menyembuhkan. Obat dokter itu hanya untuk enak sementara menenangkan pasien kita. Ya, karena dia memang bukan mengobati, enak sementara. Melalui mulut dulu, ke lambung, ke usus, diproseslah di dalam situ. Kemudian baru naik ke otak, liver, dan sel. Itu pun diserap tubuh cuma 10-16%. Tergantung dari apa yang kita konsumsi ya, dari apa yang kita konsumsi tablet atau kapsul gitu ya. Kemudian kalau biospray itu langsung dari bawah lidah, langsung otak, liver, dan sel. Penyerapannya tadi sudah perso ya, 90%. Kayak obat jantung Bapak Ibu. Jadi obat jantung, obat hipertensi yang lagi kena serangan di UGD itu langsung ditaruhlah obat di bawah lidah. Tujuannya apa? Supaya menuju ke otak ini cepat, kemudian langsung menyentuh 8 hormon utama itu adalah hormon DHEA. Supaya dia bisa mampu mengucurkan darah dan oksigen ke tempat-tempat yang membuat dia anfal. Sehingga uplah kembali pasien kita. Gitu ya. Next yuk. Ini adalah reaksi awal. Biospray tidak ada efek samping karena memang kita bukan obat kimia dan kita juga bukan herbal. Kita ini adalah nutrisi lengkap yang sudah dipatenkan menjadi complementary medicine, ya, mendampingi obatnya dokter dan mampu membantu proses penyembuhan. Tidak ada efek samping tetapi ada reaksi awal. Reaksi awal ini tidak terjadi pada semua pasien-pasien kita, tergantung dari metabolisme tubuhnya saat itu, tergantung dari daya tahan tubuhnya saat itu, ya. Ini adalah reaksinya, nanti bisa dibaca ya, atau boleh di screenshot, boleh nanti dibaca di bukunya masing-masing. Yuk, next. Ini adalah hasil pengobatan kita selama 6 bulan. Jadi biospray ini ada tahap-tahapan hasil pengobatan. Kayak ini tadi saya mengobati jantung bocor. Padahal masih 4 hari mengonsumsi biospray. Tadi laporan ke saya bahwa Bu Antika, alhamdulillah saya sudah tidak sesak nafas. Nah ini adalah hasil pengobatan yang terjadi pada biospray gitu ya. Ini ada bulan pertama kualitas tidur akan semakin membaik ya, lebih intensif dalam latihan fisik dan pemulihan lebih cepat gitu ya. Jadi kalau kita tidurnya enak, kita akan terjadi perbaikan pada organ tubuh kita juga akan cepat. Di bulan kedua meningkatkan pembentukan otot, mengurangi lemak tubuh, sistem pencernaan dan fungsi seksual kita lebih membaik gitu ya. Dan ada selanjutnya boleh dibaca Bapak Ibu. Nanti biar tidak kemalaman, jauh lebih baik kalau kita buat konsultasi nanti ya. Next yuk. Kesaksian anti-aging. Ibu Farasinta, ini adalah ibunya Bapak Chandra Atmaja, mentor dan leader kita ya, yang mendirikan kantor SBC. Ibu Farasinta ini bermasalah pada ginjalnya dan beliau sembuh total dari biospray dan hari ini sehat kembali. Bahkan ini adalah foto terbaru, beliau gemuk, cantik ya, jauh lebih cantik, lebih seger lagi. Dari Desember sampai 2009 ke 2019 ya, luar biasa. Hampir 10 tahunan ya. Ini adalah Prof Diani, istri dari Prof Yogi. Beliau adalah spesialis mata dan sekarang jauh lebih cantik, sehat, seger ya. Kalau Ibu Hamidah, ini adalah ibu dari Putri Indonesia 2020. Beliau memakai biospray mulai di tahun 2013 ya sampai detik ini. Dan ini adalah beliau saat itu melakukan komunikasi ya dengan salah satu stasiun
Kompas ya, Kompas Live ini ya. Jadi saat itu kemenangan putrinya menjadi Putri Indonesia 2020. Kemudian ada Ibu Siti Siami, penderita kanker serviks dari Banyuwangi. Beliau sembuh ya mulai 27 dan sampai 22 April. Beliau dinyatakan sembuh dari kanker serviks dan hari ini menjadi presiden. Bahkan saya dengar beliau menjadi double presiden dengan penghasilan ratusan juta dari seorang pasien kanker serviks. Jadi kalau kita sehat, kita jauh lebih bisa seperti itu ya. Ibu Salma Basir ini adalah mentor saya juga. Beliau juga sehat kembali dari menderita tiroid ya. Hari ini menjadi cantik, penghasilannya juga ratusan juta beliau ya. Kemudian ini adalah Bapak Tommy Sahabati, beliau masalah kelaki-lakian sekarang menjadi dahsyat, bahkan jauh lebih mudah ya. Saya tidak akan seperti Pak Chandra, katanya Pak Chandra yang penting dari bawah, dari tengah ke bawah gitu ya. Kalau yang dari sini ke sini sudah nggak bisa diragukan lagi. Ini ada Ibu Mauna ya, Ibu Mauna ini menjadi cantik kembali karena beliau adalah mitra Biospray juga yang sudah mendistribusikan obat ke seluruh Indonesia ya. Kemudian ada Ibu Yeni Prabowo, Lord Presiden yang cantik ini adalah pakar kecantikan juga dan beliau sekarang menjadi cantik kembali dengan penghasilan miliar Bapak Ibu ya. Ini adalah tanda-tanda penyakit yang akan terjadi pada organ tubuhnya manusia. Silakan Bapak Ibu baca. Saya tidak akan membaca satu-satu supaya tidak terlalu lama ya. Next yuk. Ini ada mata, pankreas, paru, hormonal. Next. Ada sistem pencernaan ya Bu, sistem pencernaan itu banyak, ada lambung, ada usus ya. Ada saraf, kemudian jantung, lambung, usus. Hati, jagalah hati kita, jangan sampai rusak karena hati itu tugasnya sangat vital. Dia menyebarkan apapun yang kita konsumsi dalam satu hari supaya sel kita bisa mendapatkan asupan nutrisi yang cukup ya. Tiroid, kelenjar getah bening, hipertiroid. Ya, hati-hati. Yuk, next. Ada stroke, ada kolesterol tinggi, ada diabetes, ada gagal jantung. Ini adalah penyakit degeneratif yang tidak ada obatnya juga. Autoimun, sekarang lagi marak Bapak Ibu. Saya lagi mengobati banyak mahasiswa kena autoimun. Ya. Darah tinggi, obesitas, nyeri sendi. Nah hati-hati. Kita kemarin seharian full di Malang, kita bantu masalah pertulangan. Ya. Parkinson, anemi, rontok rambutnya ini gara-gara juga penuaan ya, keriput pasti terjadi pada orang-orang yang sudah usia. Next yuk. Next Pak Nyoto. Nah ini adalah Ibu Salma Basir ya, 2 tahun tidak bisa bicara, ini adalah kelenjar tiroid. Beliau yang operasi, ini ada kelenjar getah bening. Ya, orang-orang yang bermasalah pada paru-parunya pasti bisa mengeluarkan kelenjar getah beningnya. Next. Next Pak Nyoto. Ini adalah tiroid yang tidak dioperasi Bapak Ibu. Jadi semakin hari volume itu akan mengecil. Nah, kalau ini Bapak Kusuma, 46 tahun, beliau menderita asma selama 36 tahun ya. Beliau sembuh dari Biospray. Ini adalah Ibu Nani ya, beliau yang menggemparkan rumah sakit Malang. Terjadi kecelakaan, saya bantu penyembuhannya sampai 8 bulan, tidak kurang tidak lebih. Beliau bisa berjalan kembali dan sekarang sehat. Beliau sudah berkeluarga kembali, pada saat itu bahkan sampai ditinggal oleh keluarganya ya karena kondisinya sangat parah. Ini adalah jantung koroner, pasien saya juga dari Surabaya. Beliau adalah Bapak pensiunan dari Transjuk ya. Beliau harus bypass tetapi tidak terjadi bypass karena memang sudah usia, tidak mungkin proses penyembuhan itu bisa terjadi dengan baik. Ini adalah kanker payudara, Ibu Ana Narwoto ya, juga beliau adalah Direktur Utama dari Museum Kanker yang saat ini sebagai edukasi masyarakat Indonesia dinyatakan CEA-nya dan CA-nya normal, ya menderita 27 tahun, melakukan operasi 6 kali, si penyinaran dan kemoterapi semuanya dilakukan di luar negeri. Kalau ini adalah kista ovarium dan jaringan tumor kanker ovarium. Subhanallah ya, kalau sudah kita menghadapi orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu tidak ada pilihan, kalau tidak operasi, ya pakai Biospray, itu aja. Karena tidak ada obatnya, pilihannya cuma 2.
ya. Kalau mau operasi silakan, pertumbuhan akan terjadi. Kalau pakai biospray nanti sel kankernya akan dimatikan. Dan ini adalah kanker kelenjar getah bening, ya. Dan ini sebelum sesudahnya sangat signifikan ya pengecilannya. Seorang nenek menderita kanker gusi dan banyak belatung. Secara logika, sel dari seorang nenek atau orang tua itu untuk regenerasi sel sangat sulit sekali. Dan tapi biospray mampu mengembalikan penutupan luka yang begitu parah ya, karena diregenerasi sel. Ternyata luar biasa, orang tua bisa diregenerasi sel dengan dahsyat. Next. Ini adalah serosis hati atau asites ya. Beliau sebelum menderita seperti ini. Jadi kanker hati itu diawali dari orang-orang yang menderita sakit lambungnya dengan jangka waktu yang panjang. Kemudian kena hepatitis dulu, peradangan hati. Kalau sudah meradang menjadi asites karena dia sudah memproduksi cairan. Akhirnya pakai biospray beliau bisa sembuh total. Diabetes atau gangren ya. Biospray itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Glutamin itu juga mampu penyembuhan borok. Makanya kenapa orang-orang yang habis operasi itu ada obat glutamin yang untuk membantu penyembuhan lukanya. Jadi biospray itu luar biasa sekali. Sudah benar-benar yang plus 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 ya. Sudah komplit, tidak kurang tidak lebih ya. Nah ini infeksi sebelum dan sesudah. Next. Kalau ini adalah psoriasis ya, autoimun yang menyerang metabolisme kulit sehingga kulitnya menjadi bersisik. Infeksi lidah ya, sebelum dan sesudahnya menjadi halus. Next. Kalau ini adalah Parkinson, penurunan saraf otak, penyakitnya laki-laki ya. Laki-laki itu pilihannya cuma 2 kalau sudah tua. Kalau nggak prostat ya Parkinson. Tuh. Tapi biospray mampu membantu. Supaya nggak kena Parkinson, ayo mulai sekarang pakailah biospray ya untuk bapak-bapak ya. Kesaksian stroke bapak ini sebelumnya itu cuma berbahan, tapi setelahnya sudah bisa pakai motor ya. Luar biasa. Next. Ini adalah beberapa ahli medis yang sudah menerima kita ya. Kita sudah mempresentasikan di beberapa rumah sakit atau klinik-klinik dan kita diterima dengan baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kegiatannya biospray ya Bapak Ibu, kita mensosialisasikan ke seluruh Indonesia, mulai dari organisasi terkecil sampai organisasi terbesar, ya, mulai dari instansi sampai perusahaan. Dan penghargaan yang diterima oleh Bapak Chandra Atmaja, Lot Presiden kita, top Lot Presiden kita, luar biasa sekali ya. Kita mendapatkan penghargaan di tahun 2014, 16, sampai 19. Dahsyat. Next. Kesimpulannya Bapak Ibu. 1. Biospray pelopor stimulan HGH di Indonesia. Begitu ada biospray, semuanya sekarang memproduksi produk yang mampu memproduksi HGH. Ya, kemudian dibuat berdasarkan penelitian ilmiah. Jangan khawatir, 30 tahun penelitian kita. Satu-satunya produk yang terbukti efektif meningkatkan HGH dalam tubuh kita secara alami. Selama 20 tahun sudah membuktikan nyata, ya. Buktinya nyata, real, tidak bohong, tidak katanya, ya, tidak kira-kira. Satu-satunya produk yang mendapatkan penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai rekor prestasi Indonesia. Luar biasa kan? Next. Aman dikonsumsi bersama obat dokter. Makanya Bapak Ibu hari ini itu kalau punya pasien jangan dilepas obatnya supaya proses penyembuhannya cepat. Kalau mau sembuh dan sehat kembali, ayo pakai biospray mulai saat ini. Bapak Ibu, saya sarankan kalau kepingin bertanya silakan menghubungi orang-orang yang mengundang Anda hari ini, tetapi kita diberikan kesempatan untuk konsultasi. Silakan chat ya untuk konsultasi ya. Ini adalah harga resmi dari biospray 2.062.500 ya.
Untuk ikhtiar kesehatan pastikan membeli BioSpray ya, dan ini adalah harga dari paket BioSpray. Jaminan produk kita sangat berkualitas ya Bapak Ibu. Harga BioSpray itu kalau satu botol 2.062.500 Bapak Ibu sekalian. Mahal. 2 bulan satu botol. Jadi satu botol ini 60 mili untuk 500 semprot, kita gunakan selama 6 bulan untuk yang normal. Kalau untuk pasien bisa 1 sampai 1,5 bulan tergantung dosis yang kita terapkan kepada pasien ya. 10.800.000 untuk 6 botol, 19.800.000 untuk 12 botol. Next. Potensi bisnis BioSpray ini sangat luar biasa sekali ya. Ini adalah direct selling, penjualan langsung. Kita bukan MLM, kita adalah direct selling. Ya, jadi kita tanpa tim, kita tidak disuruh-suruh cari tim Bapak Ibu yang ya apa, tapi kita hanya misalkan, oh saya nggak bisa cari tim, saya bisanya menjual, sudah bisa dapat penghasilan. Ya, next yuk. Jadi Bapak Ibu kalau ambil paket tadi ya, kalau 6 botol 10.800.000. Hari ini ada promo 6 botolnya itu promonya 7.280.000. Dapatnya 6 botol. Seandainya kita jual 6 botol itu dengan harga 2.062.500, kita akan mendapatkan uang 12.375.000. Untung kita 6 botol itu 5.095.000 rupiah. Kalau kita ambil paket yang 12 botol, 14 juta, tadi 19.800 ya. Ini promonya 12 botol kita 14.680, kita mendapatkan 12. Boleh di mix ya, boleh 6 botol plus 6 botol reguler sesuai kebutuhannya Bapak Ibu, sukanya plusnya yang sedikit atau regulernya yang banyak. Kalau dijual 12 botol tersebut dengan harga 2.062.500, kita mendapatkan uang 24.750 dan untung kita per paket 12 botol itu kita mendapatkan 10.070.000. Nah, ini adalah paket ambasador Bapak Ibu sekalian. Ini yang disukai pengusaha. Kalau Bapak Ibu hari ini punya keuangan yang banyak ya, keuangan yang lebih daripada ditaruh di bank, lebih baik diambilkan paket ambasador karena perputaran uang Ibu akan jauh lebih cepat daripada ditaruh di bank. Paket ambasador ini adalah dengan modal 1.170.410 dapat 139 botol ya. Modal awalnya 170, bonusnya mendapatkan 34.310, jadi 20% di awal ya. Modal dasarnya berarti tinggal 136.100.000 ya. Sehingga per botol itu jatuhnya cuma 979.136 rupiah. Jika dijual 2.062.500 kali 139 dapatnya 286.687.500. Modal dasarnya 136.100. Jadi kita mendapatkan belum ya. Kemudian ini adalah keuntungan retail. Keuntungan retail kita ini kalau kita order pertama ya dengan keuntungan 10.070, kita cashbacknya 900, bonusnya 490 sehingga totalnya 11.460 sampai ya yang ke-8 itu kita mendapatkan 15.030.000 dan ini nanti bisa jangan khawatir ya, kita akan mengadakan seminar bisnis plan nanti ya. Insya Allah hari Sabtu, doakan semuanya lancar. Nanti kita akan suguhkan bisnis plan, bagaimana, dari mana uang ini, dari mana. Nah itu nanti akan ada seminarnya sendiri ya. Hari ini saya bocorin sedikit deh. Potensi bisnis BioSpray, membangun aset jaringan, memasarkan direct selling. Jadi kita tidak hanya sekedar direct selling, tetapi kita juga ada networknya Bapak Ibu. Monggo silahkan mau memilih yang mana. Mau jadi direct sellingnya aja monggo, mau direct selling dan networknya juga akan jauh lebih dahsyat, cepat kaya ya. Akan supaya per bulan income kita akan lancar. Paket 12 botol, semua mengambil paket 12 botol. Tidak boleh paket kecil supaya nanti kita bisa menjadi miliarder dengan cepat. Mitra kita kalau bekerja 2 orang, kita akan mendapatkan 100 juta per bulan. 4 orang, ini 400 juta per bulan. 8 orang yang akan bermitra dengan kita dan itu semuanya bekerja, kita akan mendapatkan 1 miliar per bulan. Dan ini adalah fakta, real ya.
potensi bisnis dan penghasilan jaringan itu adalah fakta. Bulan kedua itu mungkin kita mendapatkannya masih pas impas ya. Jadi penghasilan modal awal kita kembali, keuntungan dapat pertama kali itu belum bisa dinikmati mungkin ya, masih untuk penambahan modal produk ya. Di bulan ke-6 itu mulai mendapatkan penghasilan 20 sampai 50 juta per bulan. Kemudian di bulan 12 ini mulai langsung dahsyat curet gini ya, 50 sampai 200 juta. Dan kita ditambah sehat, kembali muda kembali, sejahtera, kaya lagi. Dan ini adalah fakta Bapak Ibu. Saya membuktikan, saya hidup di kota kecil, bukan di kota metropolitan. Ya, Kepanjen itu adalah kota kecamatan kecil. Ya, next. Ini adalah satu bukti juga, Ibu Esti Wijayanti ya, seorang ambasador Nutrik ya. Biospray itu luar biasa, ada posisi-posisi ya. Ini adalah ambasador Nutrik Indonesia, beliau adalah seorang bidan dengan penghasilan 3 bulan pertama 39 juta. Jadi 3 bulan sudah menjadi ambasador, gitu ya. Mendapatkan penghasilan 39 juta 180. Pokoknya kalau sudah ambasador berarti penghasilannya itu minimal 24 juta. Ya. Kemudian Ibu Esti ini di saat 1,5 tahun sudah mendapatkan 174.900.000 rupiah. Nah, ini Bapak Ibu, seorang Antika ya, hidup di kota kecil, kecamatan ya. Saya bisa membuktikan saya mendapatkan penghasilan 420.990.000 ya. Dan hari ini adalah fakta bahwa Biospray layak kita perjuangkan biarpun kita hidup di kota kecil, yang penting ini kita besar. Kalau ini kita besar, kita bisa berpikir kemana aja. Jadi kita bisa expand kemana aja, tidak hanya berkembang di kota kecil, bisa berkembang di kota besar juga ya. Dan ini adalah penghasilan bulanan saya ya, per 3 bulan. Dan ini adalah penghasilan harian saya. Minimal saya dapat 1.050.000. Tapi di sini kayaknya tidak ada deh yang 1 juta. 2 juta minimal ya, 2.100.000 ya minimal ya. Ini adalah bukti lagi dari apa yang saya dapatkan dari Biospray ya, mobil Avanza Veloz dengan harga 175 juta. Dan ini saya buktikan untuk keluarga dan real, tidak dibuat-buat. Support dari Bapak Chandra Atmaja, Bapak Habas, luar biasa. Thank you very much ya. Yuk, next. Bapak Habas Basir ini adalah mentor saya Bapak Ibu, yang selalu bilang bahwa kamu kalau sudah ambasador, penghasilanmu nggak boleh 8 juta, harus 16 juta. Prinsipnya beliau, minimal 8 juta, nggak boleh di bawah 8 juta. Itu adalah kekuatan perintahnya beliau ya, penghasilannya beliau 600 jutaan sekarang. Ini adalah Bapak Suwandi, beliau mendapatkan penghasilan 1.181.030.000 rupiah. Next. Bapak Dr. Heri Fakib ya, Anugrah, satu akunnya luar biasa, 1 miliar 9. Itu tadi yang kita bahas semuanya satu akun ya, belum akun-akun yang lain Bapak Ibu. Jadi satu akun. Ini 1 miliar 917. Beliau adalah dari mengawali bisnis ini dari paket kecil, paket 6 botol tadi. Tapi sekarang jangan sampai mengawali paket 6 botol. Bapak Dr. Heri Fakib aja 6 botol bisa 1 miliar. Kalau yang 12 botol berarti harus jauh lebih besar dari Dr. Heri ya. Ini adalah Ibu Yeni Prabowo, seorang pakar kecantikan. Beliau mendapatkan penghasilan 3 miliar lebih. Luar biasa. Closingnya selalu ambasador. Next. Nah, ini Bapak Ibu yang kita tunggu. Bapak Chandra Atmaja ya, mentor yang sangat luar biasa, top load presiden kita, yang sudah mendapatkan penghargaan seabrek, semuanya dihasilkan dari Biospray, dan penghasilannya beliau 29 miliar 990, bahkan sekarang insya Allah kayaknya udah 30 deh, kayak gitu ya. Saya kemarin sempat melihat ya. Dan ini adalah stokis yang beliau dapatkan 4 tahun setelah di Biospray. Beliau membangun stokis untuk fasilitas kita semua. Dan ada 3 mobil mewah, ada beberapa yang belum tercantum ya. Berarti ada 1-2 mobil kalau nggak salah ya. Ini adalah mobil mewah yang beliau dapatkan dari Biospray juga. Bapak Ibu sekalian, hari ini itu ada promo yang sangat dahsyat ya.
karena ada COVID-19, perusahaan kita memberikan promo spesial kepada kita semuanya. Kalau kita membeli BioSpray, member lama ya, untuk member lama 16.180 dapat 16 botol, cashback-nya tetap 900, bonusnya 980 karena kita double bonus sponsor gitu ya. Sehingga total tingtong kita 1.880 ditambah bonus tingtong. Kalau member baru 16.180 dapat 15 botol, cashback-nya 100.000. Dan sponsor mendapatkan 1 botol, bonusnya 980 karena kita double sponsor. Next. Kalau kepingin jauh lebih sehat, lebih muda, lebih kaya, ayo Bapak Ibu beluang, bisnis ini ambillah segera, jangan berpikir panjang. Kalau kepingin sukses, jangan melihat suksesnya orang lain terlebih dahulu. Ayo berbarengan kita sukses bareng, kita prosesnya dilalui bareng-bareng supaya Bapak Ibu tidak menderita sendirian ya. Di sini mulai dari enaknya, gak enaknya, semuanya banyak enaknya Bapak Ibu, gak usah khawatir. Kita bekerja dengan bahagia, ikhlas, sehingga tidak ada beban di hati. Setiap langkah kita akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Next. Sabtu. Nah, ambil kesempatan. Bapak Ibu, ini ada satu bocoran yang sangat luar biasa sekali ya. Nanti hari Sabtu 6 Juni 13 jam 13 siang ya, jam 1 siang siapkan diri Anda untuk seminar online masalah bisnis plan. Bapak Habas Basir itu adalah pakarnya menjelaskan bisnis plan. Beliau sukses karena pinter sekali menata detail-detailnya. Bapak Ibu persiapkan diri Anda belajar di hari Sabtu ya, jam 1 siang. Kalau bisa tanggal hari Sabtu itu luangkan waktu tidak bekerja, tidak keluar rumah ya, karena ini waktunya siang hari. Biar nggak ketinggalan nanti ya, karena ketinggalan sedikit udah nggak ngerti. Harus dari awal sampai akhir baru paham, gitu ya. Next. Ambil kesempatan membangun aset di bisnis BioSpray. Modalnya kecil, cuma 14 juta, 680, tapi penjenengan semuanya akan mendapatkan berlipat-lipat yang Anda mau. Tergantung Anda mau meluangkan waktu di bisnis BioSpray berapa jam per hari. Itu aja. Mau melakukan atau tidak, ya. Jangan hanya sekedar tahu habis seminar sudah tahu, bisnisnya tahu, produknya tahu, tetapi tidak mau melakukan. Itu juga percuma ya. Yang benar itu sudah tahu tetapi mau melakukan. Itu yang benar sehingga nanti akan terbukti sukses itu ada di depan mata kita. Oke, ya luar biasa sekali. Ya kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk Ibu Antika. Ya, terima kasih Ibu Antika. Iya. Sharing sangat luar biasa dalam hari ini. Thank you. Bismillah, Ya. saya minum dulu ya. Ya, Bapak Ibu tadi Ibu Antika sudah menjelaskan manfaat dan cara pakai BioSpray dan juga peluang potensi bisnis ya yang bisa Bapak Ibu dapatkan melalui produk BioSpray. Produk yang sangat luar biasa ini, Bapak Ibu tadi sudah lihat bahwa produk ini betul-betul dibutuhkan oleh banyak orang, ya. Dan prinsip dalam sebuah bisnis adalah di mana produk ini dibutuhkan oleh banyak orang pasti laku. Jadi produk ini pasti laku karena banyak orang yang membutuhkan. Dan di saat seperti ini, banyak wabah virus, wabah COVID-19, ini adalah peluang Bapak Ibu untuk bisa mengenalkan produk BioSpray ini kepada mungkin ada saudaranya, ada temannya, ada tetangganya yang membutuhkan BioSpray, apalagi yang waduh ketahuan hasil rapid testnya positif ya. Nah, bagaimana? Segera pakai BioSpray untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya supaya cepat membentuk antibodi. Dan sudah terbukti ada beberapa testimoni yang setelah pakai BioSpray itu cepat sekali, hanya dalam waktu beberapa hari saja hasil tes swab-nya bisa jadi negatif. Ya.
Jadi bisa sembuh kembali. Dan jika Bapak Ibu punya teman, saudara, tetangga yang punya sakit, ya menderita sakit, mungkin bertahun-tahun, sudah berobat ke sana kemari, nggak sembuh-sembuh, saya minta tolong kenalkan dengan biospray. Kalau kita bisa membantu mereka melalui tangan-tangan Bapak Ibu, melalui apa yang Bapak Ibu sampaikan, ya mereka bisa dapat kesembuhannya. Ya, di sana untuk Bapak. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin konsultasi, hari ini kita masih online. Kesempatan Bapak Ibu untuk bagaimana caranya menangani di lapangan, ya, apa kendala yang ada di lapangan, kita siap membantu Pak Toto, ya. Ya, betul sekali Bu Andika. Jadi kami sambil menunggu, ya. Oh ya, Pak Nyoto volumenya besarin. Saya besar nggak? Apanya yang dikatakan? Volume. Oh, volumenya. Oke, sekarang sudah besar, ya. Ya, ini rumahnya berpegang dulu baru bisa besar. Ya, silakan kan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya, kesempatan pada malam hari ini masih sama dengan Ibu Cak. Boleh buka mic-nya, ya. Boleh buka mic-nya kalau langsung ingin ngomong, boleh tulis chat-nya, ya. Boleh buka mic-nya, ya Pak Nyoto, ya. Ya, yang mau bertanya boleh. Kalau memang kepingin jauh lebih cepat, buka mic-nya aja. Sama kita ada Dokter Heri Fakib, ya. Dokter Heri Fakib Andagra yang nanti bisa membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan ada yang mau bertanya. Oke, sambil menunggu rekan-rekan, ya. Dan pada kesempatan malam ini saya punya sebuah cerita. Mau kita dengarkan sama-sama? Ya, silakan Pak. Ya. Jadi pada satu ketika itu ada kebun binatang, ya. Kebun binatang itu sepi pengunjung. Tidak ada orang yang mau disuruh datang ke kebun binatang, tidak mau disuruh masuk, tidak mau. Karena apa? Karena kalau mau masuk ke kebun binatang itu harus bayar tiket, ya. Nah, satu ketika manajer dari kebun binatang ini punya satu terobosan supaya meningkatkan pengunjung, ya. Akhirnya diumumkan bahwa kalau masuk ke kebun binatang itu gratis, ya. Jadi pada hari libur, pada hari Minggu itu gratis. Akhirnya banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong masuk ke kebun binatang itu karena gratis. Nah, begitu sudah ramai orang di dalam kebun binatang, tiba-tiba semua pintu ditutup dan dikunci. Ya. Banyak sekali orang di dalam kebun binatang itu. Manajer tersebut memerintahkan kunci semua pintu keluar dikunci semua. Nah, lalu kandang singa dan kandang macan dibuka. Wah, akhirnya banyak orang yang ketemu macan dan ketemu singa. Semua orang lari mau kabur, mau keluar dari kebun binatang itu, ya. Sampai di pintu keluar, ternyata ditutup. Terus bagaimana ini? Kita ketemu macan, ketemu singa. Kalau kita nggak bisa keluar, kita pasti dimakan, ya. Ternyata ada syaratnya. Kalau mau keluar dari kebun binatang ini, yaitu bayar tiap orang 500.000. Oke, mana? Kira-kira kalau Bapak Ibu dalam kondisi seperti itu, pasti akan dilakukan. apakah bayar
supaya bisa keluar atau tidak? Pasti bayar. Pasti berapapun saya bayar deh. Yang penting saya bisa keluar selamat, tidak dimakan macan, ya. Walaupun macannya cantik, macan betina, tetap tidak mau. Saya mau bayar. Nah, ini sebetulnya cerita ini ya Bapak Ibu, yang sering terjadi saat ini. Di saat banyak orang yang datang untuk menawarkan sebuah produk kesehatan, banyak orang yang memandang sebelah mata. Buat apa sih? Buat apa sih? Saya lo sehat. Saya lo tidak sakit. Buat apa sih kok harus pakai biospray? Banyak orang yang menunggu sakit lalu cari pengobatan. Ya, kalau sakitnya sudah parah, akhirnya masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit itu gratis Bapak Ibu masuknya. Ya, jadi sekali lagi ya, pergi ke rumah sakit, masuk rumah sakit itu gratis, tidak bayar masuknya. Di dalamnya bayar. Masuknya gratis, parkiran bayar. Ya, waktu masuk kan belum bayar. Belum bayar. Korelasinya dengan apa yang kita bicarakan ini apa itu? Tolong dijelaskan dulu Nyoto. Jadi begini Bapak Ibu, kami mengajak semua rekan-rekan di sini, ayolah, jangan tunggu sakit baru berobat. Mumpung sekarang masih sehat, kita jaga kesehatan kita dengan memakai biospray. Ya, karena Bapak Ibu perlu tahu, zaman sekarang zaman COVID ya. Kalau sampai kita terinfeksi virus dan tubuh kita tidak bisa membentuk antibodinya, maka kita akan sakit, menderita sakit luar biasa, sesak nafas langsung berkurang, dan itu resikonya sangat tinggi. Banyak kasus orang yang meninggal karena COVID adalah karena tubuhnya tidak bisa membentuk antibodi. Dan Bapak Ibu tahu, perawatan di rumah sakit selama 2 minggu, ya, itu menghabiskan biaya bisa mencapai 300 sampai 400 juta rupiah. Jadi, ayo pakai biospray. Ini produk yang sangat murah, tidak mahal dibandingkan bila Bapak Ibu harus menjalani perawatan di rumah sakit. Pak Nyoto, ini ada pertanyaan ya dari Pak Habas ya. Saya Pak Nyoto bisa bacakan ya. Ini pertanyaannya. Bagi yang bukan dari latar belakang medis, apa tipsnya agar bisa sukses menjalankan bisnis biospray? Ini pertanyaan yang bagus. Pak Habas itu bukan medis, bisa mendapat penghasilan 600 juta. Bu Antika juga bukan orang yang berlatar belakang medis, ya. Tapi tetap bisa mendapat penghasilan yang besar dari bisnis biospray. Nah, kira-kira apa tipsnya Bu Antika? Oke. Bu Antika bukan medis tapi kok bisa sukses menjalankan bisnis biospray. Kok sampai kayak dokter gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita itu bergerak di bidang kesehatan. Kalau yang sudah medis itu enak. Kadang-kadang yang sudah medis aja juga nggak paham masalah biospray itu apa, bagaimana cara kerjanya. Saya punya banyak mitra dan itu juga masih konsultasi ke saya. Sebetulnya kalau secara logika itu harusnya berbalik gitu ya. Harusnya saya yang konsultasi kepada mereka. Tapi di sini kenapa mereka justru yang berkonsultasi ke saya? Karena satu hal yang harus kita pelajari adalah menguasai medis. Bagaimana caranya belajar membaca, mengikuti seminar-seminarnya. Itu semuanya diadakan oleh perusahaan kita, diadakan oleh kantor-kantor kita ya. Kemudian setiap hari ada informasi masalah testimoni. Setiap hari ada sosialisasi. Bahkan saya itu kadang sampai prihatin ya Pak Yoga ya. Sampai prihatin kalau ada tim atau mitra diundang
Bapak Ibu ayo ikut dong, ini ada seminar A, ini ada seminar online loh hari ini. Itu aja gratis, hanya mendengarkan. Padahal mendengarkan saya ceramah itu tujuannya untuk belajar supaya memori kita ini selalu tercukupi materi-materi yang supaya saat bekerja nanti kita sudah punya materinya. Oh berarti kalau biasa ini materinya ini, oh jadi besok kalau aku mau mendatangi orang yang sakitnya ini, kesempatan deh aku nanti malam mau ikut seminar dan konsultasi dulu. Nah, konsultasi itu penting. Banyak materi sebetulnya ya nanti di pendidikan data. Nah, di TMA itu ada konsultasi. Kalau bisa ngomong sama kliennya, ngomong sama leadernya, tanyakan semaksimal mungkin. Belajarlah setiap hari, update setiap hari. Itulah yang membuat kualitas kita ini akhirnya seperti para medis, Bapak Ibu sekalian. Saya 2 tahun bekerja di kesehatan, tidak ujuk-ujuk saya seperti ini. Jangan dilihat sekarang Bapak Ibu, tapi proses pembelajaran saya untuk menjadi sukses itu panjang sekali. Dan saya memang orangnya sangat haus akan ilmu. Saya selalu membaca, saya browsing, saya ini dan itu, bahkan saya bisa mempelajari obat-obat kimia juga supaya bisa saya melaporkan obat yang misalkan ada juga yang kira-kira tidak parah-parah amat gitu ya, supaya saya bisa membaca obat yang diminum oleh pasien-pasien saya. Oh ini obatnya ini, sakitnya ini, kolesterol dan lain sebagainya. Itulah intinya adalah meningkatkan kualitas diri itu tidak dalam menjadi sarjana asal sekolah tinggi, tapi selalu mau belajar dan mau dikritik supaya menjadi kualitas yang profesional gitu. Oke, jadi walaupun bukan kata-kata medis ya, Bapak Ibu tetap bisa memasarkan produk ini seperti Bu Antika. Yang penting mau belajar ya banyak belajar. Tapi ada satu, kalau saya boleh sharing ya, ada satu tips yang akan memudahkan Bapak Ibu dalam memasarkan biospray. Jadi begini, di komunitas biospray ini memang ada beberapa para ahli medis ya yang bergabung mendukung perawat, dan tapi lebih banyak orang-orang yang berhasil di bisnis biospray ini adalah orang-orang yang tadinya mantan pasien. Ya, betul. Ini contoh seperti saya. Saya ini kenal biospray gara-gara saya sakit. Berobat lama nggak sembuh. Setelah pakai biospray ternyata proses penyembuhannya cepat. Ya, percaya ya juga banyak yang tadinya juga dari penderita. Ya, contoh lah orang yang sakit stroke. Kemudian setelah pakai biospray dalam waktu 2 bulan sudah mulai bisa duduk, mulai bisa jalan. Ya, dari semuanya ini kan jadi modal dasar untuk mengenalkan biospray ke orang lain dan untuk meyakinkan orang lain itu lebih mudah. Contoh ini saya kan masih muda. Kalau saya yang bicara mengenai kesehatan, saya menawarkan biospray, orang kan pasti berpikirnya orang masih muda, sehat, biospray ini memang saya di sini jualan kan gitu ya. Saya rasanya toh. Tunggu, Dr. Heri. Karena saya ingin menambahkan, karena ini pertanyaan mendasar. Ini bukti bahwa penelitian yang diajukan ini belum banyak yang paham. Belum banyak yang paham. Kita tidak mengurus urusan medis. Urusan medis sudah ada ahli medis. Perawat, dokter, tapi kita harus punya wawasan medis. Kita harus tahu tentang ABCD penyakit. Tapi yang kita urus adalah kerusakan sel, rusaknya peredaran darah, melemahnya saraf, ya kan? Ambleknya metabolisme, saya sering mengatakan metabolismenya amblek. Makanya satu piring tenaganya nggak ada, tenaganya nggak bisa. Orang kena seperti itu. Kenapa saya bisa bangun? Dia bakar saya bisa bangun. Padahal makannya sama.
karena metabolismenya yang tinggi. Obat-obatan medis tidak ada. Obat medis hanya menurunkan tensi, menurunkan gula, menurunkan SpO2, SpPD, menurunkan asam urat. Intinya hanya meredam gejala supaya para pasien itu tidak rawan. Itu selebihnya urusan pasien. Jadi dokter itu bisa bilang perannya 10% kalau kena penyakit degeneratif. Ada penyakit infeksius ini yang nggak banyak dipahami. Contoh ya kan. Orang sakit TBC, dokter hanya ngurus matinya kuman TBC, habisnya kuman TBC, tidak ngurus rusaknya paru-paru. Karena tidak ada obat untuk meredakan sel paru-paru. Makanya pas kena TBC dadanya timpes. Pasti TBC. Orangnya jadi orang ini. Bahkan lanjut asma ya kan. Nah, dia memang baik-baik sel paru-paru jadi orang yang kena TBC wajib dia kalau mengerti. Tapi kenapa dokter tidak melakukan? Karena beda paradigma. Dokter itu kan yang meredakan gejala. Bahkan sampai sekarang masih banyak yang gengsi untuk penyelesaian herbal, suplemen dan jamu. Padahal WHO sudah menanamkan herbal, jamu, suplemen adalah komplementer medis, penunjang yang medis. Itu yang tak urus. Yang bicarakan penunjang ini. Kan? Jadi belajar tentang jangan tanggung. Bukunya dibaca, diskusi sama senior harus. Apa medis, tahu nama penyakit, tahu gejala-gejalanya, ya kan bisa membaca hasil lab. Itu wawasan harus kita miliki. Kita tidak perlu jadi perawat, tidak perlu jadi dokter. Lebih dari itu, kalau mereka ngomong sakit bapak saya disembuhkan diabetes, kita bisa ngomong insya Allah bisa sembuh, ada harapan sembuh. Kalau mereka ngomong bapak, saudara saya dokter semua. Ya kan? Semua mengatakan ada yang penyakit itu diabetes nggak bisa disembuhkan. Saya tanya sampai yang sakit ingin sembuh apa enggak? Saya ingin sembuh, Pak. Jangan dengerin yang ngomong nggak bisa sembuh. Dengerin yang ngomong ada harapan sembuh. Ngomong ada harapan karena yang menyebabkan Allah. Betul sekali. Jalannya tinggi diturunkan dengan obat, ada obat, ada glipirit, ya kan? Ya. Tadi yang disebut Bantika, dia diabetes, metformin, segala macam bentuknya sebenarnya hanya menurunkan berat. Makanya dokter ngomong tidak bisa disembuhkan. Seumur hidup Bapak harus bergantung dengan obat. Kalau tidak minum banyak obat, tidak sering masuk rumah sakit, pola hidupnya harus dirubah. Harus begini, harus begitu. Yang menurun, komplikasi ya jantung, mata, kaki, ke ginjal. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya jawab panjang lebar ini kunci kita sebagai giat biosfera dalam menolong orang. Makanya niatkan menolong, jangan niat jualan. Udahlah uangnya nanti tanya gembung sendiri kalau saya menolong orang lewat biosfera. Kita juga tidak usah mencari urusan medis, kan? Tapi kita mengerti, kita mengerti bisa membahasnya. Pak, saya ini sudah berobat 5 tahun, Pak. Saya malah gini. Sampai cuma berobat untuk menurunkan gejalanya. Tidak menyembuhkan pankreasnya. Tidak menangani sel-sel pankreasnya. Tidak meningkatkan insulin lemak faktornya untuk membakar kalorinya. Kalau kalorinya banyak tinggi, kalau lemes, tidurnya kok ngantuk, mainannya kok jadi malas. Selama si Amin diam aja. Karena banyaknya tinggi, gula kalori contohnya, tapi tidak bakar. Tidak diolah oleh insulin lain faktor itu rahasianya yang ada di BSP. Nah,
dan satu komen saya tentang COVID yang kemarin ada testingnya di YouTube. Apa dalam waktu yang relasi singkat 5 hari kira-kira tes yang ke-6, 7, 8 negatif. Itu sudah jelas karena itu sebagai stimulan hormon tumbuhan. Ketika hormon tumbuhan ini bergerak akan mengaktifkan semua kelenjar pertahanan tubuh kita. Dan kekebalan tubuh kita meningkat secara signifikan. Nah, itu tidak hanya caranya negatifnya, tetapi pulihnya sakit pasien tersebut. Karena itu memperbaiki caranya, meningkatkan metabolismenya, memperkuat saraf-sarafnya yang melemah, yang awal-awal dengan memperbaiki sistem hormonnya, dan akhirnya organ tubuhnya berfungsi secara baik. Makanya orang yang dinyatakan negatif dari COVID-19 sembuhnya cepat, makanya orang terima kemarin. Ya kan, luar biasa. Harusnya kalau dia hanya negatif saja, orangnya masih lulus. Ada efek saluran nafas yang sudah mulai dirusak oleh COVID-19 itu. Tapi ketika dibalikkan keadaannya, antibodinya meningkat luar biasa, ya kan, dan akhirnya penyakitnya melemah, dan gejala klinisnya pun dibaik-baiki oleh yang memperbaiki darah dan fungsi organ yang baik. Makanya orang yang punya kanker, ya, bapak siap ya, moga-moga. Lanjut, Ber. Lanjutan pertanyaannya. Bagaimana caranya kalau kali ini di lapangan kendalanya harga itu mahal sekali. Terus bagaimana cara kita meyakinkan pada pasien yang mengatakan biaya mahal? Nah, kemarin yang testimoni itu kalau harganya memang mahal, karena dia ternyata tes swabnya gratis. Coba dia tahu tes swab tidak gratis. Swab ini minimal yang termurah 2,5 juta. Mas swasta, 11 juta itu PCR swab. Sementara rapid test saja angka 50.000 ini yang dalam negeri, yang luar negeri 190.000 hanya rapid test. Jadi tes swab dilanjut diambil swabnya kan, terus tes namanya PCR itu minimal 2,5 juta untuk hitung darah. Makanya ngomong biasanya memang dia mahal. Jadi dia sebenarnya buat yang sangat besar. Itu sekali tes swab ya, Dok. Kemarin testimoninya bilang kan dia tes swab sampai 5 kali, 6 kali, sampai 8 kali. Iya. Nah, kenapa dia mau tes 8 kali? Karena dia orangnya punya semangat untuk sembuh. Orang yang maaf ya, dan dia punya PP, semangat punya dan saja. Di tes sudah itu tak malangan. Dan kalau sedang dirawat di rumah sakit, kenapa mau tes swab? Supaya tahu kalau negatif, supaya boleh pulang kan gitu, Dok. Kalau nggak mau tes swab kan nggak boleh pulang. Inilah uniknya masyarakat kita. Masyarakat dia di swab itu ada yang takut tuh. Ada yang ngeri, takut malah ketahuan. Inilah indahnya Indonesia. Sebenarnya Indonesia ini kenapa banyak PTG, banyak yang sembuh sendiri. Anak-anak cuma saja cukup dari melawak gada sama minum. Sudah selesai. Itu orang-orang PTG itu. Nggak perlu ke rumah sakit, itu banyak di Indonesia. Ini akan ayah dengan rempah-rempah seperti itu. Tentunya posisi kekebalan tubuhnya bagus, ya kan. Nah, yang memang makanya suplemen ini diarahkan pada orang-orang yang sangat berisiko, punya bawaan yang punya penyakit degeneratif. Ya. Ya, mungkin Terima kasih, Dok. ini sedikit mempertajam. Oke, siap. Halo. Ya. Ya, mungkin sedikit mempertajam ya, Dok.
pertanyaan mengenai harga biosfera ini dianggap mahal. Kenapa harus pakai biosfera yang harganya 2 juta? Sedangkan kan banyak tuh produk-produk yang harganya mungkin cuma 200-300 ribu, sama-sama suplemen, sama-sama makanan kesehatan. Kenapa kok harus pakai biosfera yang harganya 2 juta? Ya, saya jawab ya. Karena ini tidak pernah diperbandingkan. Baca untuk berapa lama? Ada 250, 500 ribu hanya untuk 1 minggu. Kita dua botol 3,3 juta, ya kan? Bisa pakai 1 bulan kalau penyakitnya parah. Kalau penyakitnya parah, 2 bulan. Itu nanti setelah keadaannya sudah membaik, ya kan? Itu bisa dikurangi, ya. Bahkan 2 botol bisa untuk 4 bulan kalau sehari hanya 2 kali. Saya yang mahal ini harus ada komparasinya, perbandingannya, permasalahan, yang memang tanyanya jutaan, tapi untuk 1 bulan bisa 4 bulan. Kenapa perusahaan tidak menciptakan yang 30 mili dan misalnya daftar mili? Ini rata-rata perusahaan bahwa terapi komplementer medis ini tidak cuma 2 minggu, 6 bulan. Itu maksudnya kemasan itu dibuat setengahnya orang ini dipaksa untuk mengerti, dipaksa untuk memahami bahwa penyakit Anda itu penyakit depresi dan Anda sudah bertahun-tahun. Pastikan saja orang-orang yang mulai bersama dengan paling pastinya lama. Yang baru masih seneng gitu medikasi, turun gula, turun kasih penurun tensi, turun tensinya. Nanti udah turun, konsultasi ke dokter, saya minum kadang saya tetap tak lupa obatnya ya dengan obat ini. Begitu, hanya jual-jual obat, ya kan cara kerja obatnya Anda, tapi Anda sakit seumur hidup. Hipertensi kata biofisik seumur hidup. Ditambahkan pembuluh darahnya, kayak begini pembuluh darahnya. Kalau minum obat hanya tensinya yang turun, tapi dengan biosfera pembuluh darah yang diperbaiki, sehingga orang hipertensi ada harapan untuk sembuh. Jadi orang-orang yang sudah lama menderita sakit berobat kemana-mana sampai biaya banyak tidak sembuh, ini adalah sebuah solusi, ya. Karena biosfera ini sudah bukanlah jadi mahal, karena bisa membantu mempercepat proses penyembuhan dibandingkan dengan biaya pengobatan yang sudah dikeluarkan sebelumnya, maka biosfera ini jadi murah. Insyaallah. Ya, harganya sudah mana-mana itu tak habis uangnya, yang premiumnya mahal. Sebelumnya habis banyak ya. Mungkin kita sambil lihat ya. Makanya pesan saya kepada teman-teman yang biosfera ini, ya kan. Setiap fase itu harus kita paksa. Bukan kita dipaksa membeli, dipaksa mengerti tentang penyakitnya, mengerti tentang esensi membantu penyakitnya. Kita paksa mengerti. Ya. Paksa mengerti. Itu mengerti tentang kesehatan ini bukan kita harus orang-orangnya saja ya, betul ya. Bukan. Para ilmunya ya. Para yang kan medis, kita yang kan medis mengerti tentang kesehatan juga boleh kan? Boleh. Ilmu itu diberikan oleh Allah siapapun yang mau belajarnya. Saya ini tahun 2010. Apresiasi saya luar biasa kepada program ini, pelajaran saya yang berbeda.
Kenapa? Saya langsung terjadi tekanan oleh teman-teman karena dia ini menggerakkan hormon vital tubuh manusia. Hormon vital di dalam hormon itu. Hormon apa? Hormon yang mengaktifkan organ tubuh kita yang sehari-hari mengendalikan tubuh kita pada hormon utama itu. Yes. Ini yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Sebetulnya hal-hal itu diketahui oleh para medis nggak? Sebetulnya tahu nggak, paham nggak itu? Begini ya, kalau kita mau kupas, sebenarnya mereka itu penasaran dengan diri ini. Ya kan, kalau sekarang saya jawab politiknya, tapi di lembaga tertingginya, kosnya ya kan, masih belum dengan pengkontrolan medis ini. Yang disebut suplemen medis itu hanya vitamin dan yang mineral itu suplemen. Bukan. Dalam medis itu ada pengobatan utama, ada pengobatan pendamping, ada pengobatan pelengkap. Contoh pada kasus orang kena flu dan infeksi tenggorokan, pasti obat namanya plus itu tenggorokannya antibiotik. Karena ada infeksi ada radang, namanya adalah anti radang. Nah, untuk sebagai katalisatornya yang mempercepat proses permandannya beri pelengkap namanya vitamin. Ini yang medis itu untuk infeksi. Tapi kerusakan sel-sel yang terjadi, misalnya infeksi itu sebabnya langsung seperti TBC. Ada. Kita ini yang berbunyi sama orang TBC. Ya, betul. Hanya memastikan bahwa orang TBC-nya TBC sama mati. Rusaknya siapa urusan kita. Jadi pasien lain juga banyak sebetulnya. Ya. Ya kan. Orang stroke, dokternya hanya menangani tendensinya kalau penyakitnya stroke karena tendensi dinormalkan tendensinya. Kalau penyakitnya stroke ini karena gula, ada jalannya yang dinormalkan. Selebihnya stroke dia tangani dengan instalasi yang rehabilitatif, fisioterapi, dilatih tangannya, dilatih mulutnya ngomong. Kalau memunya terkadang dilatih, memunya mengingat sesuatu. Kemudian, tapi selnya tidak sentuh. Rusaknya sel otak, rusaknya sel saraf, rusaknya sel otot jadi apa namanya plastisitas. Rusaknya metabolisme orang yang nggak bisa jalan, ada yang namanya seiring. Tujuannya pun tidak bisa ngangkat. Orang itu kakinya dua dan kaki ketiganya. Itu semua dibantu mempercepat proses perbaikan kondisi tubuhnya dengan mengkonsumsi UV-ray. Itu bukan karena ini kaki ketiga itu. Ya, kita tanya secara privat ya, kaki ketiga itu penanganannya kemana oleh Bu Antika gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa japri saja ya. Nah, oke. Jadi ini pemahaman mengenai UV ini seperti Ibu Sarsi mengatakan memang orang-orang medis belum paham tentang UV. Ini adalah jadi peluang kita semua ya untuk bisa mengenalkan UV ke lebih banyak orang. Ini adalah tempat kita di mana teman-teman medis masih banyak yang belum secara terang-terangan menawarkan UV. Mungkin karena keterbatasan mereka, ada kode etik dan sebagainya. Jadi yang dulu awal profesor yang ibu berdagang ketika memberikan presentasi di depan, setelah beliau menyatakan bahwa diri ini adalah makna yang dialami, berikutnya beliau ngomong di depan,
orang yang pakai virus ini orang yang berpercaya. Tenaga medis yang memakai virus itu adalah dokter atau perawat yang berpercaya. Apa artinya? Apa maknanya? Berarti beliau terbuka main-main message-nya. Ya kan? Kalau nggak terangkan message-nya, masih